Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 49 yang berjudul Jagalah Dirimu. Menjaga diri dari kesesatan serta pengaruh jahat itu penting di hidup kita. Cemoohan orang jagalah selalu disimpan dalam hatimu, biarlah berlalu nanti bosan sendiri. Belum tentu yang mengolokmu lebih baik. Jadi untuk menjaga diri dari emosi, maka lapang dada saja. Jagalah dirimu dari perbuatan yang dilarang agama dan negara, dari segala bentuk apapun sobat. Bahkan bukan diriku merasa sok suci, tapi ini juga menjadi tafakur. Jagalah diri perbuatan hina dan nista dan pengaruh asing yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Menjaga diri termasuk bisa mengikuti isi hati masing-masing pihak. Hanyalah itu kata-kata yang dapat diriku sampaikan kepadamu, sobat. Menjaga diri itu penting, apalagi seorang wanita yang belum menikah. Untuk judul yang kedua adalah air jernih. Air adalah sumber daya alam yang berperan penting untuk kehidupan ini. Tanpa adanya air yang jernih, maka kesehatan pun terganggu. Air yang bersih dan jernih sangat dibutuhkan. Cobalah kita saling menjaga air tetap bersih serta jernih, tidak mengotori sungai dengan limbah-limbah rumah tangga. Semuanya memang sulit menghindari tercemarnya limbah pabrik besar. Kangen dulu waktu kali-kali airnya jernih, dan kini berubah semua, air keruh di mana-mana. Perubahan ini membuat diriku lemas. Ayolah kita menjaga air kita, bersatu padu dalam melestarikan alam sekitar agar aman dan nyaman. Kata-kata ini mengajak semua golongan sahabat. Air jernih. Dulu waktu masih kecil itu berenang di kali saja airnya jernih, sekarang sudah berbeda. Untuk judul yang ketiga adalah lebih asik. Biar tambah asik, bila mana kalau buku ini membahas tentang hati. Nah, agar harapannya lebih berani menghadapi segala masalah kita. Kita awali hati sedang gelisah besar. Kemungkinan masih belum tercapainya harapan baikmu, dan bisa juga gara-gara terlalu cemburu kepada kekasihmu yang timbul curiga. Selanjutnya hati sedang berbunga-bunga. Nah, ini berarti lagi mendapatkan sesuatu yang tak diduga, atau dapat hadiah dari kekasih. Biasanya juga karena Anda juara. Terakhir, hati sedang sedih. Jelas karena dusta mendalam dan butuh ada yang menghiburmu. Tapi ini bisa juga dikatakan kehilangan butuh penyemangat dan support dan orang-orang terdekatmu itu. Ini akan lebih asik lagi kalau kita terdorong atau terbantu oleh seorang kekasih atau di sekitar kita. Untuk judul yang keempat adalah makin seru. Semakin seru dan juga senang kalau semisal Anda mengikuti lomba. Coba berlatih dahulu dan fokuslah menjelang lomba diadakan nanti. Ini tidak menentukan mau lomba apa, seluruh lomba bisa pakai cara ini. Seru bila pendukungnya banyak dan mereka antusias membantu dari segi modal, pikiran, dan kekuatan. Kenapa harus ada pendukung? Ya, untuk memperlancar perlombaan itu. Agar semakin tambah seru lagi, ajak keluargamu untuk hadir, agar nanti tetap semangat menjalin perlombaan. Teman dekatmu, kekasihmu, tetanggamu sekalian, jika mereka mau hadir. Menurutku inilah, jika menurut Anda beda, tidak apa-apa. Mungkin punya cara yang lebih boys dan bisa dibilang lebih jos sobat. Ini semakin seru kalau kita audiennya itu dari keluarga kita sendiri, kalau misalnya mengikuti lomba. Untuk judul yang kelima adalah rumah kita. Semua merasa tenang kalau kita berdua punya rumah sendiri dan punya perabotan sendiri.
pekarangan milik sendiri dan sertifikat hak miliknya. Terasa ayem dibuatnya. Kemudian punya kendaraan pribadi serta ladang hasil panen untuk ditabung, bisa untuk masa depanmu. Memang ini halu, kalau cuma dibayangin saja. Semoga terlaksana, amin. Ingatnya tidak muluk-muluk sebenarnya, namun melihat sekarang ini hidup miskin, dihina orang, didolimi orang, kenyataannya gitu. Yang kaya dipuja-puja sedangkan miskin disingkirin sudah wajar. Secara logikaku seperti itulah, namun jangan terlalu khawatir saja, karena harta kekayaan cuma titipan ilahi dan tak dibawa mati. Ini adalah sebuah harapan. Kita itu berharap hanya kepada Allah saja, jangan berharap kepada orang lain. Untuk judul yang keenam adalah jenjang awal. Hidup masih numpang, kadang masih ngontrak. Tidak apa kalau pertama keluarga, risih memang dijalani serta repot dialami. Begitulah masih. Masa mau seperti begini terus? 1 atau 2 tahun harus ada target atau lebih mandiri sobat. Apalagi sudah punya buah hati, lebih tak enak lagi kalau dirasai. Cobalah Anda musyawarah agar nanti bisa merubah nasib ke depannya sobat. Sekarang relain dulu bila kurang enak, toh tidak akan lama-lama. Dapat Anda memahami selalu kalau sudah berkeluarga selebihnya di jenjang awal ini serta ruwet. Oke, terus jalani, telusurilah bagaimana baiknya untuk Anda. Ini kata-kataku. Bila mana tidak cocok dengan keadaan Anda, sudah wajar banget, asal tidak menghina. Ini jenjang awal. Kalau pertama masih berkeluarga. Untuk judul yang ketujuh adalah musim panen. Musim repot dan kerja yang giat. Dalam hati berkata, alangkah baiknya kalau hasil panen itu sendiri, bukan panenan di tempat orang lain. Termenung sejenak, sedikitnya ada rasa dan punya harapan besar. Anda pernah mengalami atau aku saja yang mengalami ini? Siapa yang tahu nanti seorang dan kita hati membuat banyak pikiran menjadi pekerjaan tidak kelar. Cuma melamun, berhayal dan ngomongin harta orang lain saja, pada tiada guna. Mungkin Anda bisa menyimpulkan atau merangkum dari kata-kata ini. Tak heran kalau Anda mahir di bidang perkataan. Sejujurnya, Anda lebih pengalaman dibanding diriku, karena aku baca tiap-tiap komen Anda dan semua menarik menurut diriku, kecuali yang hanya ketik judul. Ini adalah musim panen, tapi kok ngelantur kepada komen. Ya, kita harus bergiat bekerja, kerja dan diiringi dengan doa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah melewati kesedihan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.